Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus bangkit pada hari ketiga, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 24 ayat 7. Yesus bersabda, "Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Setelah masuk ke makam, mereka tidak menemukan jenazah Yesus. Tiba-tiba, dua orang berpakaian berkilau-kilauan berdiri dekat mereka. Orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ia pernah bersabda ketika di Galilea, Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga." Mereka teringat akan perkataan Yesus itu. Mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus. Perkataan perempuan itu seakan-akan omong kosong. Petrus bergas ke kubur. Ia menjenguk ke dalam. Ia melihat kain kapan saja. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya terjadi? Saudara-saudari terkasih, orang Yahudi percaya akan kebangkitan badan orang mati pada akhir zaman. Mereka belum pernah mengalami ada orang mati hidup lagi pada masa mereka hidup. Ketika beberapa wanita berziarah ke makam Yesus dan hanya menemukan kain kapan yang dikenakan jenazah Yesus, mereka tidak memahami apa yang terjadi. Demikian pula ketika Petrus mengalami yang sama di makam Yesus, ia pun tidak paham. Mengapa para murid tidak mengingat apa yang sudah pernah disampaikan Yesus di Galilea, sehingga harus diulang oleh malaikat yang menemui mereka di makam Yesus? Para murid Yesus masih terkejut dengan kejadian yang mereka alami, khususnya dengan kesengsaraan yang Yesus alami hingga disalib dan wafat. Mereka seperti kehilangan panutan. Mereka menjadi tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mereka juga menjadi takut kalau mereka mengalami masalah seperti yang dialami Yesus. Para murid ibarat anak ayam kehilangan induk. Tidak ada pemikiran yang bisa menjawab hilangnya jenazah Yesus dari makam, hingga diperlukan malaikat untuk menyampaikan apa yang pernah disabdakan Yesus. Para murid kembali menjadi manusia biasa dengan segala kelebihannya. Mereka belum beranjak menjadi murid Yesus dalam iman. Dalam keadaan seperti itu, kehilangan Yesus Sang Guru dengan cara yang menyakitkan sungguh-sungguh mengguncangkan kejiwaan dan iman para rasul. Saudara-saudari terkasih, kemampuan manusia untuk memahami sesuatu itu terbatas
Akal budi manusia tidak akan mampu menangkap semua masalah di dunia ini. Panca indera lebih lemah lagi, hanya mampu menangkap sejauh indera itu sehat. Untuk memahami sesuatu, manusia perlu mencerna sedikit demi sedikit, pelan-pelan dari waktu ke waktu. Ibarat anak sekolah mulai dari kelas 1 naik ke kelas 2 dan seterusnya. Pengetahuan dan kedalaman iman para rasul pun mengalami proses semacam itu. Walaupun mereka menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya bersama Yesus, tetapi pemahaman mereka akan ajaran Yesus terserap sedikit demi sedikit. Akibatnya, Yesus harus dengan sabar mendampingi para murid. Seringkali Yesus memakai perumpamaan untuk menjelaskan sebuah pemahaman, misalnya tentang kerajaan Allah. Masalah ini bisa dipahami karena para murid berasal dari kalangan nelayan dan penggembala, sehingga pendidikan mereka kurang tinggi. Yesus pun menggunakan sebuah peristiwa untuk menunjukkan sikapnya. Misalnya, ketika Yesus menyembuhkan seorang buta pada hari Sabat. Padahal jelas-jelas pada Sabat tidak boleh melakukan sebuah kegiatan, termasuk menyembuhkan orang sakit. Yesus memang guru sejati yang memahami masalah yang dihadapi para muridnya. Saudara-saudari terkasih, Yesus pernah bersabda, Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Nampaknya para murid bingung dengan sabda Yesus ini. Siapakah anak manusia itu? Siapakah orang berdosa itu? Siapakah yang akan disalibkan? Siapakah yang akan bangkit pada hari ketiga? Bukankah kebangkitan hanya terjadi pada akhir zaman? Para murid masih menganggap Yesus sebagai guru, selayaknya guru-guru agama yang banyak terdapat pada masyarakat Israel pada waktu itu. Para murid masih membutuhkan pemimpin duniawi dan belum memahami betapa tawaran Yesus jauh lebih menyelamatkan daripada yang mereka harapkan. Para murid belum menyadari bahwa hidup di dunia ini bersifat sementara saja, sementara keselamatan abadi sudah ditawarkan dengan kesengsaraan dan kematian Yesus di salib. Para murid nampaknya memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami siapakah Yesus itu bagi hidup manusia di dunia ini. Siapakah Yesus bagiku? Apakah makna kesengsaraan dan kematian Yesus bagiku? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa sempit akal budi kami untuk memahami kemuliaan-Mu. Kami masih berharap bahwa Yesus adalah penyelamat hidup kami di dunia ini. Padahal Engkau mengutus Yesus untuk menyelamatkan hidup kami dari kematian karena dosa. Tuntunlah akal budi dan iman kami agar terbukalah kemurahan-Mu bagi hidup kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.